tahu hakikat Tuhan, kasih tahu Bro Bill. Gitu, jadi sesat sekali memang Warnes ini. Gini, Elia, Jelas. kamu baca nggak di Alkitab itu tidak pernah mau ya menyatakan hakikat Tuhan. Sementara kamu sudah mulai tahu hakikat Tuhan. Apa? Ya dia menyatakan dia sebagaimana dia adanya. Tidak ada yang tahu hakikat Aku Tuhan. adalah Allah. Kasih tahu Bro Bill. Aku adalah yang ada. Ego Jadi ini. begini, makanya saya jelasin ke kamu ya. Satu belum selesai, turun ke dunia satu. Nah, gitu. Udah jelas. Saya jelasin ke kamu. Jadi begini, yang pertama kamu harus paham ya. Yang kalau berbicara hakikat itu adalah hal yang paling mendasar daripada Tuhan. Itu tidak ada yang tahu. Ayub 11 ayat 7 mengatakan begini, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Loh, kok kamu sekarang bicara hakikat Allah? Kamu lebih pintar daripada Ayub. Jangan lebih. Shalom, apa kabar saudara? Salam damai bagi kita semua. Luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun, dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja, mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Maka untuk itu teman-teman kita membuat payung asosiasi Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia atau disingkat Generasi Muda FKPPI. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Kita juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel ini. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita yang ingin belajar Injil? Mari kita simak sampai selesai video ini. Yang tahu hakikat Tuhan, kasih tahu Bro Bill. Gitu, jadi sesat sekali memang Warnes ini. Gini, Elia, Jelas. kamu baca nggak di Alkitab itu tidak pernah mau ya menyatakan hakikat Tuhan. Sementara kamu sudah mulai tahu hakikat Tuhan. Apa? Ya dia menyatakan dia sebagaimana dia adanya. Tidak ada yang tahu hakikat Aku Tuhan. adalah Allah. Kasih tahu Bro Bill. Aku adalah yang ada. Ego Jadi ini. begini, makanya saya jelasin ke kamu ya. Satu belum selesai, turun ke dunia satu. Nah, gitu. Udah jelas. Saya jelasin ke kamu. Jadi begini, yang pertama kamu harus paham ya. Yang kalau berbicara hakikat itu adalah hal yang paling mendasar daripada Tuhan. Itu tidak ada yang tahu. Ayub 11 ayat 7 mengatakan begini, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Loh, kok kamu sekarang bicara hakikat Allah? Kamu lebih pintar daripada Ayub. Jangan lebih-lebihin Alkitab lah Elia. Kalau nggak ada di Alkitab, nggak usah ngomong. Tapi kan konteksnya Anda tanya Allah yang memiliki roh dengan Allah itu adalah roh. Iya, apakah itu hakikat? Ya itu roh itu hakikatnya apakah dia sebagai yang transenden. Memang dia Iya, segala pernyataan sesuatu. pernyataan seperti itu apakah sudah kita definisikan Yesus sebagai hakikat? Yesus berkata Allah itu adalah roh. Yesus sendiri yang ngomong begitu. Lalu kamu sangkali itu. Iya. Apakah di situ dikatakan hakikatnya roh? Ya, Ada kebenarannya adalah roh. Karena arti hakikat itu yang nyatanya Allah itu adalah roh. Dari kata Kalau tadi. Masa kalau kau nggak ngerti itu? didefinisikan bukan berarti itu adalah hakikat. Sementara Alkitab sendiri mengatakan hakikat Tuhan tidak ada yang bisa menyelami. Kamu kok bilang hakikat Tuhan? Yang benar, yang nyatanya, yang aslinya bagaimana? Itu arti hak. Tadi saya sudah tunjukin. Nah, nggak bisa kamu samakan hakikat dengan yang sifatnya hanya definitif manusia. Alkitab mengatakan tidak ada hakikat Tuhan. Kamu lebih Alkitab. Sebelum kamu hancur, kalau kamu debat dengan Muslim, kamu harus tahu ya. Kalau roh itu, kamu harus pahami, roh itu artinya sesuatu yang tidak terlihat namun ada. Contoh, setan juga itu roh. Nah, kalau kamu memahami bahwa Allah itu roh adalah jenis, makanya Tuhan kamu dengan setan itu sama-sama satu jenis. Sama. Iya. Tentang roh aja kamu nggak tahu kenapa disebut roh. Itu roh. Lah Allah itu disebut roh itu merujuk kepada keberadaannya yang memenuhi segala sesuatu, Pak. Bukan disamakan dengan setan. Rancu. Roh itu sesuatu yang tidak terlihat namun ada. Itu bukan jenis. Makanya ketika dikatakan Allah itu roh, karena Allah itu tidak terlihat namun ada.
Bukan satu roh itu artinya jenis, nanti kamu satu jenis dengan setan Tuhan kamu. Paham? Belajar dulu kamu di situ, karena roh itu dari kata ruah. Belajar dulu kamu. Dari kata angin, nafas, spirit itu dari kata ruah itu dari kata ada ruah. tapi tidak kelihatan. Paham? Bukan definisi. Ya itu hakikat Allah. Dari siapa yang mengatakan itu hakikat? Allah itu Loh, arti hakikat kan yang nyata, yang benar dan hakikat Allah otentik. tidak bisa dijangkau. Tidak ada Allah orang yang itu tahu. adalah roh, maka yang otentisnya secara nyata memang Allah itu roh. Berarti Itu roh kan hakikat. Roh itu karena tidak kelihatan bagaikan angin tapi ada. Paham nggak kamu? Ya, itu hakikatnya dia. Kalau hakikat Allah, gini saya kasih bahasa yang gampang. Sejatinya Allah, hakikat yang kamu maksud, tidak ada Karena yang tahu memang dia sejatinya tidak Allah. bisa dilihat. Makanya ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Jadi begini. kepadaku Allah itu. Maka enggak bisa. Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Karena makanya Yesus kamu adalah itu harus- gambaran Bapa. Ya, menurut kamu kata Allah itu apa sih menurut kamu? Jangan lari-lari, Pak. Tadi dulu diberesin Tritunggal, Pak. Tritunggal diberesin, Tritunggal lebih hancur lagi kamu, nah. Lala. Kamu mau belajar sama Anda saya tidak tentang bisa Tritunggal. membedakan Allah yang adalah roh dengan Roh Kudus Oke. yang adalah prinsip hidupnya Oke, dia. saya kasih tahu kamu. Trinitas itu satu hakikat tiga pribadi, betul? Satu hakikat tiga persona. Iya, Betul. tiga persona. Ya, persona, Dapat pribadi. dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan, betul? Betul. Ketika firman itu mengosongkan diri, apakah Bapak itu mengosongkan diri? Oh enggak. Loh! Terpisah tidak? Yang Terpisah walaupun tidak? dalam rupa Allah ia tidak mengerti secara Saya Allah. tanya, terpisah tidak? Loh, tidak terpisah itu dalam relasinya, bukan apanya. Bukan Relasi di hakikatnya. mana mereka? Mereka memang satu relasi di mana? Dalam kasih. Makanya Yesus mengatakan, engkau Sudah permuliakanlah ngawur aku lagi. dengan Iya. kemuliaan yang kumiliki Relasinya di mana? hadiratmu. Relasinya di mana? Satu relasi di mana? Kerjasama di mana mereka? Ya di dalam kasih. Di dalam kasih. Di dalam kasih berarti mereka ada dua tapi bekerja sama, betul? Di dalam kasih, Pak. Iya. Perikoresis, ngerti nggak sih Iya, maksudnya? tinggal iya. Kalau kamu bilang mereka itu saling mendiami, betul? Betul. Ketika firman itu ada di dalam rahim Maria, apakah Bapak ada di dalam rahim Maria? Oh tidak. Lah, Bentar Billy, kamu ketawa dengan kebodohanmu ya. Yang Sudah diutus itu kan capek saya firman ya. begini. Bentar dulu. Kan yang mengosongkan diri kan firman. Firman. Bukan Bapak. para Mereka ini. saling mendiami di dalam relasi, Pak. Karena kasih itu relasional, bukan substansial. Aku mengasihi Bapak sama seperti Bapak telah mengasihi aku. Gimana sih kau? Itu aja nggak ngerti. Kalau kau pahami kasih itu substansial, ya ngawur. Kasih itu relasional. Itulah kau ketawa-ketawa Wanes ini, padahal nggak ngerti apa-apa. Tapi Oke, sombong sekali. Oke, relasi berarti kalau bicara relasi berarti Tuhanmu ada dua tapi saling kerjasama. Relasi Itu itu yang satu itu di dalam mereka kasih itu. Iya, artinya Bapa ada dua di mengasihi situ. aku sama seperti aku telah mengasihi dia. Betul. Bapa telah mengasihi aku mengasihi Bapa. Yohanes 10 ayat 17. Jadi ada Tuhan Bapa mengasihi kepada Tuhan Anak. Ada berapa Allah relasi sang itu? Bapa mengasihi firman-Nya sendiri yang disebut Iya. anaknya. Sama apa enggak? alasannya. Tanya Bro Bill. Oke, kamu Sama tahu nggak? nggak? Ketika dikatakan Matius 28 ayat 19 itu dikatakan sang Bapa dan sang Anak sama-sama menggunakan kata sang. Sang Bapa, sang Anak. Makanya kamu itu belajar juga. Kemarin kamu jelaskan hologos itu ketawa saya dengar. Paham kamu? Makanya belajar dulu Elia, baru Katakan sang kamu Bapa bicara. dan sang anak kan ada dua pribadi di situ. Iya. Bagus, iya. Kalau bicara relasi Sang itu Bapa lebih adalah daripada sang satu atau anak dua. rupanya. Justru karena sang Bapa dan sang anak berbeda. Ya. Bukan ada sang dua, kan? Bapa adalah sang Ada dua anak. kan? Ada dua Iya, sang kan? kan? Ada dua Tuhanmu. Nggak usah ngeles. Kami menyembah satu Allah. Dua Tuhan. Di dalam kebagaimanaannya Allah sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kamu Firman manusia, itu saya manusia. disebut dengar Ada dulu. berapa? Firman itu Isinya? disebut sebagai anak tunggal Bapa, Yohanes 1 ayat 14. Firman dengan itu anak telah sama menjadi manusia dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Ya, Bapak firman dengan itu anak disebut sama sebagai nggak? Elia, saya mau anak nanya Elia. tunggal Bapa.
Iya, saya mau nanya. Bapak dengan anak sama nggak? Sama nggak Bapak dengan anak? Berbeda pribadi. Ada satu, ada dua. Berbeda pribadi. Ada satu, ada dua. Bapak dan anak itu berbeda, bisa dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan dalam esensi keilahian. Tidak bisa dipisahkan ya. Sekarang saya tanya, Tuhan anak ini Allah atau bukan? Dan Bapak itu Allah atau bukan? Ya, anak itu Allah, Bapak itu Allah. Nah, kalau ada Allah, ada Bapak, kenapa kamu bedakan Bapak dan Bapak dan anak berbeda? Ya itu kan seperti manusia, pikiran manusia dengan roh manusia itu berbeda. Tapi sama-sama manusia. Oke. Kamu belajar dulu Trinitas itu artinya. Nah, ini ya. Ngeles lagi. Kan Tritunggal. Karena gini loh, oneness ini dia tidak mengerti apa yang sebenarnya, sesuatu yang kami tidak tahu. Apa yang sebenarnya dipahami orang Tritunggal. Ya, apa itu oneness? Iman orang Tritunggal itu nggak pernah main fitnah. Makanya saya bilang gereja kalian tukang fitnah. Apa itu oneness? Loh, gereja kami tukang fitnah. Gereja mula-mula emang ada yang oneness. Ya, seperti kamu pemahaman apa itu oneness? Sabelian seperti Anda, orang-orang modalisme. Itu lah, sekarang saya tanya, ada nggak gereja yang menganut Sabelian seperti anutanmu itu? Jadi begini, enggak, jawab dulu, ada nggak gereja yang paham Sabelian? Saya nggak tahu. Saya nggak belajar oneness. Nggak ada kan? Artinya gereja mula-mula nggak ada yang punya paham seperti Anda itu. Yang pertama ya, kamu. Kita lihat ya, siapa namanya Kak? Siapa ya? Apa sih ini? Bentar ya. Kami tahu. Bentar, saya belajar Alkitab dulu kamu. Belajar Alkitab. Bro, kasih satu Allah saja dan Mesias, Bro. Mentok deh. Enggak usah. Dengerin dulu Elia ngomong. Enggak, masalahnya kami bukan oneness. Enggak, Anda memang oneness. Jangan menuduh. Billy, kamu diam dulu. Satu-satu bicara. Diam dulu, Billy. Ya. Ini pengakuan iman Nisea, ya. Nah, coba dilihat nih. Oke, apa isinya? Aku percaya kepada satu Allah. Jadi kita percaya kepada satu Allah, teman-teman. Bagus. Cuma oneness ini itu tidak ngerti satu Allah di dalam kemanaannya. Siapa Allah itu? Siapa Allah itu? Aku percaya kepada satu Allah Sang Bapa yang Maha Kuasa dan pada satu Tuhan Yesus Kristus Anak Tunggal Allah yang diperanakkan dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Terang siapa yang Allah itu namanya? Dari terang. Kamu diam dulu, Billy. Berisik kamu. Kenapa sih kalian oneness ini enggak Yesus kalian berbeda ya? Siapa nama Allah itu? Jangan ngarang. Allah nggak punya nama. Oke, saya buktikan kalau Allah tidak punya nama. Allah nggak punya nama. Oke. Dia nggak punya nama pribadi. Yod Hebabe itu nama perjanjiannya. Karena arti Yod Hebabe itu sebagai sang ada. Oke, saya jelasin ya, saya buka ayat Alkitab supaya kita tahu di sini. Ya, jangan kalian itu menipu-menipu di sini. Makanya aku bilang Tritunggal itu ajaran penipu, mengatakan bahwa Tuhan itu tidak punya nama. Kalau kalian kamu lebih penipu, di mana ajaran gereja yang oneness? Masuk ke Allah, Bro. Sabar dulu, kita lihat dulu ya. Dalam Sema Israel kita hanya menyembah ya Yotevave. Kau bilang Yotevave itu bukan nama. Ini penipuan yang paling keras ini. Oke, saya buka ya. Keluaran 3 ayat 15. Ayat 13 dulu ya teman-teman ya. Supaya kalian tahu ya. Oke. Dan Musa berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim Tuhanmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Siapakah namanya? Oke. Aku harus mengatakan apa kepada mereka. Oke? Nah. Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku adalah aku, yang aku ada. Ini sifat, bukan nama. Ya. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel. Aku telah mengutus aku kepadamu. Ya. Ayat 15 lagi, ya. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa. Dia berfirman lagi kepada Musa. Katakanlah demikian kepada Bani Israel. Yotevave Elohim leluhurmu, Elohim Abraham,
dan Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku, ya. Itulah namaku. Ya, namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku. Yahweh itu diambil dari mana? Yahweh itu diambil dari mana? Dikonfirmasi, dari aku ada. Jangan dulu, sabar. Dikonfirmasi Yahweh oleh, itu diambil dari mana? Dari aku ada, yang aku ada itu kan? Enggak ada. Dikonfirmasi, enggak, jangan ayat yang tadi dulu. Ini dikonfirmasi. Yahweh itu diambil dari mana? Diam dulu. Yahweh itu diambil dari mana? Diam dulu. Oke. Dikonfirmasi dalam Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yotevave, itulah namaku. Dikonfirmasi. Nah, kamu datang-datang yang di hidup sekarang mengatakan itu bukan nama. Coba kamu cari satu ayat di dalam Alkitab Allah menyatakan nama selain Yotevave. Baru kamu bisa bantah saya. Akulah Yahweh, itulah namaku. This is my name, katanya. Kau mau bantah apa, Elia? Kau mau bantah apa? Tuhan, gitu. Jujur mereka. This is my name, kata kita. Bentar ya. Ani Yotevave Husemi, itu dalam bentuk Ibrani. Yahweh Aku Yotevave, itulah namaku. Yang sudah ada itu artinya Yahweh itu kan yang namanya ada. Loh, ini namaku Ani Yotevave Husemi. Coba kau buka teks asli. Sebentar, coba buka teks aslinya. Teks Yahweh itu apa itu? Coba. Iya, makanya aku bilang Yahweh itu diambil dari mana? Coba kamu buka. Yotevave. Kamu buka itu dari mana? Jadi jangan kamu tipu kami. Loh, kamu yang bodoh, bukan saya tipu. Itu tadi Allah memperkenalkan diri, aku ada yang aku ada. Tiba-tiba ada Yahweh. Oke, saya buka teks aslinya ya, supaya kamu paham. Ya, dalam Yesaya 42 ayat 8. Jangan yang kejadian tadi, jangan ke situ dulu. Yang diperkenalkan dulu kepada Allah. Jangan lompat-lompat. Kejadian 3 ayat 15. Jangan kejadian 3 dulu. Enggak. Keluaran tadi, keluaran 3. Kejadian 3 dulu. Sabar, keluaran tadi. Oh ya, keluaran. Buka dulu yang keluaran tadi, karena itu datangnya dari sana. Keluaran dulu buka. Oke. Sabar kamu ya. Tenang dulu kalian. Sama kayak anak kecil. Terus. Ani, aku. Aduh. Hampir bro. Ani, aku. Yotevave. Yot. He. Wow. He. Wow. He. Yeah. That's who. That is my name. That's Semi. Yeah. Namaku. Coba kau cari ayat. Kau cari ayat itu, ya. Kau cari ayat di mana diam dulu. Yahweh itu strongnya kau buka dulu. Itu pasti yang sudah ada dan kekal abadi itu artinya. Di dalam Kejadian 3 sudah ada juga kata Yahweh. Oke. Yotevave itu apa? Proper name. The God of Israel. Nah, itu tengok. Ya apa tengok? Proper name of the God of Israel. Tengok apa? Tengok ke kiri ke kanan. Lagi ya. Ini sudah kita bahas. Sebentar, itu banyak itu kan ada penjelasannya yang sudah ada dan abadi. Itulah kata Yahweh itu. Itu kata Yahweh itu dari aku ada yang aku ada. Itu frase di atasnya. Kalau kau bertanya, aku adalah aku. Kemudian di bawah dia katakan Yahweh namaku. Jangan kau gabung-gabungkan dengan Yahweh. Karena Yahweh ini adalah the proper name of the God of Israel. Gimana sih kalian ini? Itu frase yang di atas mengatakan aku adalah aku. Kalau kau nanya, aku ini. Tapi kemudian dia bawa, dia katakan Yahweh namaku. This is my name. Sebentar, Silvan. Kalau nama itu disebutkan kepada benda ya, benda yang diciptakan. Sebentar dulu, begini. Minta di tengah, Cak. Nah, sebentar, makanya gini kita mengatakan di kejadian 3 sebentar dulu ini. Aduh, ini bukan muncul di keluaran aja ini. Di kejadian 3 sudah ada Yahweh. Kejadian aja itu udah ada loh. Sudah ada. Di sini kalau kalian bilang di sini bukan proper name ya. Akulah Yotevave Elohimu. Elohim ini adalah kata umum. Tetapi di sini adalah Yotevave itu merujuk kepada sang nama ini, sang nama. Makanya dikatakan dengan apa? Hasem.
Ya. Nah, di sini jangan ada padamu ilah-ilah yang lain selain Yotevave, kalian penyembah berhala. Tritunggal itu penyembah berhala. Karena cuma ada satu yang kita tunduk, yaitu Yotevave, dan Tuhan Yesus adalah Yotevave. Kak Ica, gedein aku Kak Ica. Nama Allah itu ada. Dan dari Kejadian disebutkan nama Allah. Loh, kok parah? Ini runtut, baca Alkitab tuh runtut ya. Jangan jangan runtut, kayak runtut. si Billy ya. Nih. Iya, runtut. Ini ayat 13. Runtut. Lalu diam dulu Billy, Wanes tuh akhlaknya harus baik, tunjukkan ajaranmu benar. Sabar. Lalu Musa berkata kepada Allah, ini Musa ya, bertanya kepada Allah. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimanakah tentang namanya, atau siapakah namanya Allah di sini. Jadi Musa bertanya, kalau aku ketemu Israel, siapa namanya, nama engkau yang akan kukasih tahu kepada mereka? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Nih, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, ya, telah mengutus aku kepadamu. Akulah aku ini, itu adalah Allah sendiri. Telah mengutus aku di sini Musa, kepadamu Israel. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Ini jadi kata Tuhan Allahmu itu kan merujuk kepada akulah aku di sini. Aku yang ada dan aku yang ada. Karena dia sudah perkenalkan dirinya sebagai yang ada. Frase yang di bawah baru dikatakan Yahweh namaku. Tapi kalau tentang aku adalah aku. Frasa yang di atas, aku adalah aku. Di bawah baru dia menyatakan Yahweh namaku. Kamu nggak bisa bedakan frasa per frasa kalau baca Alkitab itu. Gimana? Loh, sebelum di sini kata Yahweh di Kejadian udah ada loh. Loh, memang ada. Itu yang mau saya kasih tahu sama kamu. Karena nama Allah sudah disebut dari Kejadian. Dan tidak ada ucapan ESREY di situ. Dikatakan nama Yotevave sudah dikenal di zaman Enos, itu ditulis di Alkitab, bahkan sebelumnya juga sudah ada. Tidak ada urusan ESREY di situ. Tapi di dalam kitab Musa ini, karena dia mengatakan aku adalah aku, bukan berarti itu namanya, tapi dia kemudian mengatakan Yahweh Yotevave itulah namaku, proper name of God of Israel. Ya, ada dua frasa di situ. Kalau begitu, kalau memang Yahweh ini adalah namanya Sang Bapa, kenapa Tuhan Yesus tidak pernah menyebut nama Yotevave ini di Perjanjian Baru? Loh, nggak mesti. Kenapa ini nggak pernah dipergunakan di Perjanjian Baru? Oke, saya jawab. Karena dia adalah Yotevave itu sendiri. Iya. Makanya kalau Sang Bapa adalah Yotevave, itu merujuk kepada esensinya yang maha ada. Maka ketika Yesus berkata ego eimi, dia sama dengan Bapa dalam kemahaadaannya. Demikian juga dengan Roh Kudus. Kenapa di Perjanjian Baru ini nggak dipakai? Kalau memang ini namanya, nama yang kau berikan kepadaku, udah kunyatakan kepada mereka. Kenapa ini nggak dipakai oleh Kristus Perjanjian Baru? Sudah tersirat di situ. Waktu itu ditangkap. Kenapa Yesus ditangkap? Sehingga dia mengatakan apa? Anihu. Anihu itu hanya boleh dikatakan sama siapa? Yahweh sendiri. Anihu atau ego eimi. Hanya satu yang boleh mengatakan itu. Sehingga dia berani mengatakan di dalam ini firman Allah yang menyatakannya. Ya, karena dia makanya adalah Kristus mengonfirmasi bahwa Anihu ego eimi, akulah dia, berkaitan dengan apa yang diperkenalkan kepada Musa ini. Makanya karena Yesus itu adalah Yotevave itu sendiri, nggak perlu dia menyebut namanya, dia dengan mengatakan Anihu Yesus saja memang sudah terjawab. Yesus memang Yotevave, tapi bukan Sang Bapa. Nanti naikkan saya lagi ya, saya mau lihat original teksnya ya. Oke. Jadi begini. Enggak, masalahnya gini loh, kalau Yotevave itu adalah namanya Tuhan secara pribadi, Oke. Saya bicara proper name-nya. Kamu kan masih taraf belajar, Elia. Coba kau belajar. Kalau Yesus itu adalah Yotevave, kenapa nama Yesua itu dari Yotevave Yasya, bukan Yotevave sendiri?
Kalau memang nama Yesus adalah Yod He Vav, kenapa arti nama Yesus sendiri dari dua akar kata Yod He Vav dan Yasha? Oke. Kenapa begitu? Itu aja heran. Kenapa? Coba jawab. Loh, berapa banyak nama Yod He Vav? Yod He Vav maka disket, Yod He Vav dire. Noise. Oh, ya, silakan. Dan Yod He Vav yang lain kalau sebutannya. gini, Anda kan mengatakan Yesus adalah Yod He Vav sendiri. Arti nama Yeshua itu sendiri adalah Yod He Vav dan Yasha. Jadi mana yang benar? Nama Tuhan itu disertakan. Mana yang benar? Dengar dulu, belum saya jawab, kamu udah nyerocos. Nama Tuhan itu bagi orang Israel selalu disertakan di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Yod He Vav Shalom, Yod He Vav Makadiskem, Yod He Vav Nisi, Yod He Vav dan yang lain-lain dan seterusnya. Saat Yesus menjadi juru selamat itu sendiri, masuklah predikat Yod He Vav Yasa itu atau Yehosua itu. Kenapa kamu heran? Banyak nama Tuhan Yesus Yod He Vav ini yang dipredikatkan dengan pekerjaan-pekerjaannya. Begitu juga dengan kata El Roy, El. Ya, tapi kenapa nama ini tidak pernah disebut kepada Bapa? Kata Tuhan ini, kata Yod He Vav di Perjanjian Baru. Kenapa Kristus? Minta di tengah. Tuhan itu, Bapa itu bukan proper name dia. Itu generik. Kalau TUHAN itu proper. Bapak itu merujuk kepada pribadinya sebagai sang sumber. Itu kan kata kamu pribadinya, nggak ada. Nah iya, bapak-bapak gereja berpaham begitu. Ya, Bapak gereja mulanya berpahamnya begitu. Tidak begitu. Nggak ada itu, Alkitab nggak ditulis itu. Alkitab ya, iya, yang kanonkan Alkitab aja gereja kok. Diam dulu, ya. Iya kan, Alkitab yang Oneness pakai itu kan gereja yang punya. Iya kan? Lanjut, Rebel, buka datanya. Ini kiamat asli. Kiamat beneran itu, benar. Asli. Bentar ya, saya buka ini dulu, data dulu. Kita buka yang ini dulu. Gak ada suara, Bro Bil. Gak ada suara, Gak ada bro. suara. Itu Buka mute-nya. Ya, di sini kan, namun sekarang ya Yod He Vav, engkaulah Bapa kami. Bapa di sini apa? Sebagai apa? Sebutan atau nama? Pribadi. Oke. Iyalah. Menurut Yesaya 42, ya Yesaya 42, ya 42 ayat 8, bahwa ya adalah Yahweh. Kemudian Keluaran 20 ayat Keluaran 20 ayat 2 dan 3, kita tidak boleh menyembah selain Yod He Vav. Setuju? Ya. Betul? Oke. Ya. Ketika di situ ya, artinya Yod He Vav itu adalah nama, karena diperkuat dalam Yesaya 42 ayat 8, akulah Yod He Vav, itulah namaku. Kalian nggak bisa lari, kecuali Trinitas itu mengajari di luar Alkitab, kalian menang. Tapi kalau kita lalu bicara memra Alkitab, Yod He Vav kenapa disebut Yod He Vav? diam dulu. Kalian bantah nggak? Membranya Yod He Vav kenapa disebut Yod He Vav? Nggak ditulis itu. Di ayat mana? Mana tulisannya? Bentar ya, saya tunjukkan ya. Biar saya tunjukin. Tidak pernah ada membra menjadi sosok kutub. Mereka ini menolak nama Yod He Vav. Kalian ini sudah jelas-jelas Nggak, gampang aja. Membra Yod He Vav kenapa disebut? kalian ini lo menolak nama Yod He Vav, teman-teman. Jadi bagi Tuhan Yesus adalah Yod He Vav, tapi ditolak oleh mereka ini. Siapa kalian? Bahkan ditanya Allahnya nggak ada namanya, bayangkan loh, Bro. Bayangin loh. Pilihan ini kita Allah tanya, nggak punya Allahnya nama. siapa, namamu? Nggak ada namanya. Ngeri sekali kalian ini. Ngeri sekali kalian. Ya, saya mengatakan akulah Yod He Vav, itulah namaku. Kau bilang tidak ada nama. Orang ini Bangsa Israel atau enggak orang ini? Ya mungkin ada kata Hashem ya. Hashem kalau tidak ada namanya, begitu orang Israel menyembunyikan nama itu karena ada namanya. Setelah itu nanti silakan di. Ya. Oke, siap-siap ya, fokus ya, Oneness.
Memang kalian memang bapak-bapak dari bapak-bapak gereja setan betul kalian ini. Bukan nggak jujur bro. Setan nuduh setan. Udah gerejamu nggak ada, nggak jelas. Oke. Tadi kan patokannya kan kejadian berapa sih itu? Kejadian 4 ya. Keluaran 3 tadi. Ini Keluaran 3 ayat 13-14. Nah, itu kan Musa itu tanya sama Tuhan apa nama yang akan diberitahu kepada Israel. Bentar, saya pakai kursor dulu. Nah, pertanyaan saya gampang. Kalau memang itu benar-benar proper name, karena gini, saya bisa tunjukkan data, ya. Itu betul ya, disebutnya sebagai proper name, tapi sejatinya Allah itu tidak bernama. Nih ya, ini saya bisa tunjukkan buku halaman 3. Dikatakan nama YHWH itu adalah nama perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Allah sendiri itu tidak bernama, dia mengatasi segala nama yang diberikan kepadanya. Nama YHWH itu menunjukkan bahwa dia adalah yang maha berdaulat dan maha ada. Tadi udah dijelaskan sama Elia kan, kaitannya sama ayat 13, tapi kamu nggak jujur. Diam dulu, saya masih belum selesai. Diam dulu, Billy, sabar. Yang kalian baca. Diam dulu, saya masih belum beres ya, masih baru ngomong berapa menit ya, masih belum. Jadi ketika kamu mengatakan YHWH itu adalah nama, sedangkan YHWH itu kan adalah bahasa. Sejak kapan Allah itu dikasih nama? Siapa yang ngasih nama mamanya? Ini kan sama seperti Islam, Allah adalah nama. Sejak kapan ada bahasa yang adalah ciptaan, tiba-tiba Allah yang adalah sang pencipta, tiba-tiba dia punya nama? Ini kan konyol. Ya. Terus pertanyaan saya ke Anda, jawab ya. Jangan lari-lari, fokus ya. Kejadian 4 ayat 26, ternyata di sini sebelumnya Musa sudah tahu kalau, ya ini saya kasih tahu, kalau keturunannya Set, yaitu ini adalah Enos ya, di zaman itu dikatakan waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, saya bisa menjelaskan apa makna dari nama Tuhan, tetapi itu bukan seperti Elia, Myron gitu ya, bukan nama yang seperti itu, maknanya bukan itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Musa itu lupa ya, sehingga dia nggak ngerti bahwa di zamannya Enos ini, ya, itu orang itu sudah mulai memanggil nama Tuhan. Nah, kalau di dalam Alkitab Sabda nih, ini kan teman-teman kan pasti tadi buka Alkitab Sabda ya. Di sini dijelaskan bahwa definisi memanggil nama Tuhan itu menunjuk kepada penyembahan umum. Ini, jadi bukan kemudian itu adalah memanggil nama, sejatinya nama Allah, enggak. Tapi pertanyaan saya itu, kalau memang Musa nggak tahu namanya, kenapa di awal ini itu sudah memanggil nama Tuhan? Artinya kan nama YHWH itu bukan merujuk pertama kalinya di zamannya Musa itu. Nah, terus yang kedua, kalau memang ini adalah nama yang kekal untuk selama-lamanya, arti dari kekal itu kan tidak berawal, tidak berakhir. Kamu harus jelaskan kenapa definisi kekal itu bisa merujuk kepada ciptaan. Nah, ini udah hancur. Ciptaan itu tidak kekal, bahasa itu tidak kekal, itu ciptaan. Ya, jadi kamu mau bilang bahasanya Tuhan itu bahasa Ibrani baru, yang baru ada di abad ke-13 tuh, kalau yang modern. Kan nggak seperti itu. Nah, terus yang kedua, kalau memang nama YHWH itu kekal, jelaskan saya Wahyu 3 ayat 12. Di sini Tuhan Yesus bicara namaku yang baru. Berarti nggak kekal, kontradiksi. Tafsirannya Wanes ini kontradiksi, karena ada nama yang baru berarti nggak kekal. Kamu membenturkan ayat Alkitab. Nah, kenapa kalau memang namanya itu kekal berubah jadi Yesus? Ini saya bacakan dalam bahasa Yunaninya ya. Ini coba bentar saya bukakan Alkitab atau langsung aja ya. Masih buka ini.
Di situ ada Yunaninya, Ki. Sabda. Iya. Coba ini udah tanggung lah. Itu pertanyaan saya harus dijawab ya. Kalau cuman modal takiyah, tidurlah kau di goa sana. Siapa tahu jadi nabi. Nih ya. Ini kan di sini kan jelas nih. Inilah si Yesus Kristus. Atau saya kasih yang waktu malaikat aja. Enggak usah nyenggol agama yang lain. Kamu ini kamu ini lebih kurang ajar. Coba jadi pemimpin yang baik. Nyenggol orang, saya nggak nyenggol kok. Iya, kamu pikir orang bodoh. Itu bukan nyenggol, kau ini sensitif banget lah. Nah, kita jadi terang bukan jadi Nih. Diam. Fokus ya. Nih, ke Lukas 1 ayat 31. Di sini dikatakan gini ya. Kai ido sul lepe en gastri kai tekse huion kai kaleseis to onoma auto iesoun. Nah, kenapa iesoun? Kenapa berubah? Katanya namanya itu kekal untuk selama-lamanya. Kok yang dari Yod-He-Vav-He tiba-tiba berubah jadi Yesun? Padahal ini adalah malaikat. Apakah malaikat lupa? Apa gimana? Terus kenapa juga di sini ada nama yang baru? Berarti kan bukan untuk selama-lamanya, nggak kekal namanya. Ayo dijelaskan ya. Plus tadi yang Kejadian 4 ayat 26. Apakah Musa lupa sampai di sini padahal udah mau mulai memanggil nama Tuhan? Silakan dijawab ya. Sudah. Ya, tunggu jawabannya. Ya. Kalau Elia tadi udah dapat mau lanjutkan, silakan ya. Ya. Lanjut dulu Billy, silakan Billy. Kejadian 4:26 kamu bawa tadi. Ini saya sudah pampang di layar saya. Kamu harus mengakui bahwa itu proper name, ya, personal name, ya, nggak bisa kemana-mana kamu. Terus, kalaupun kamu bilang namanya berubah, apanya yang berubah? Gitu loh. Ya, di mana berubahnya kata Yehosua dari Yahweh menjadi Yehosua? Karena kan saya sudah bilang tadi, bagi orang Israel, setiap pekerjaan Tuhan akan disandangkan di dalam nama Tuhan. Ya, Yod-He-Vav-He Nisi, Yod-He-Vav-He Rafa, Yod-He-Vav-He dan yang lain-lain, maka di scam. Kemudian saat dia menjadi sang penebus, Yod-He-Vav-He Yasa, Yesua. Kenapa kamu heran? Karena semuanya ada akarnya. Apa akarnya? YH itu, Yod-He itu. Di situ juga timbul nama-nama teoforik, ya, Zakaria, Yohanes. Arti namanya juga YHWH juga. Berarti kau menyembah Yosua juga. Arti namanya tidak berubah bahwa akulah Tuhan penyelamat. Yosua juga ini sorry ya, yang menyelamatkan. Supaya kita praktis, ya, supaya nggak muter-muter bener yang kamu nggak mengerti. Yosua juga namanya Yod-He-Vav-He loh. Yahweh, ayo hancur kamu. Nih, apakah dia Allah juga? Iya, makanya kamu nggak ngerti theophoric name. Itu yang jadi masalah nih. Yosua dalam bahasa Indonesia diserap dari saya bicara teoforik, bukan bicara. Ntar dulu, dengar dulu nih, kamu supaya belajar Wanes. Nih ya, Yosua yang pangkalnya berasal dari bahasa Ibrani, Yehosua. Loh, sama Yehosua. Ya. Nama tersebut secara harafiah berarti YHWH adalah keselamatan, atau YHWH adalah juru selamat. Ayo, gimana? Kamu tahu beda? Kamu bisa bedakan nggak? Makanya jangan sembarangan. Kamu bisa bedakan nggak? Kamu bisa bedakan nggak Yesua atau Yosua dan yang lain-lain dengan Yehosua? Sama bahasa Yunani namanya sama-sama Yesus. Iya, sama semua, tapi belakangnya ada Hamasiah, bukan Mesias, tapi ada Hamasiah itu. Karena dia adalah Yehosua Hamasiah. Kalau Mesias, semua juga dikatakan Mesias, Imam Raja Nabi yang diurapi. Itu artinya. Itu yang saya sedang bicarakan. Kalau hanya Mesias, semua juga diurapi. Silakan Bro Bill. Coba dijawab dulu. Kamu tadi bilang namanya YHWH. Ternyata
kata Yosua juga YHWH. Gimana tuh? Oke, saya akan uraikan dulu, jangan di mute. Oke, ya, dijawab ya pertanyaan saya, termasuk nama yang baru juga kamu tadi. Noise, Billy, yang sopan, orang lagi ngobrol, kamu ikut-ikut itu noise. Kalau Kamu jangan di pesta, Billy. Lagi di pesta ya itu. Iya, lagi ribut di luar, kamu buka-buka mute, orang berisik nggak? Kita kan pengen denger pembicara dari Silvan sama Kiamat. Gimana sih? Oke, minta di tengah aja dulu. Minta di tengah dulu. Oke. Minta di tengah dulu. Jadi kalau Yosua itu nama sebutan. Ini adalah sebutan kepada Hosea. Oke, ini hanya sebutan kepada Hosea nama Yosua. Ini ayatnya. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai siapa? Hosea bin Nun itu Yosua. Oke? Kamu harus belajar itu. Nah, jadi ketika diam dulu. Ya, berarti dinamai YHWH dia. Diam dulu. Oke, jadi itu iya nama iya kan ini namanya teoforik. Nama Tuhan. Nama teoforik. Nama Tuhan. Itu kan YHWH artinya. Iya, Yahya juga kan YTVAV. Oh, jadi YHWH. Berarti namanya kekal juga ya untuk selama-lamanya dipanggil. YHWH gitu. Berarti gitu. Waduh. Diam dulu. Oke. Nah, penghujatan dong kalau kayak begitu kan nggak boleh disebut. Ya, kamu ini cerewet sekali. Coba jelaskan saya kenapa sama namanya. Terus kenapa juga namanya berubah itu tadi ya? Fokus. Diam dulu. Oke. Kalau nama Tuhan Yesus itu ya ini Yesaya 60 ayat 18 ya. Karena kalian ini Yesaya 42 ayat 8 kalian bantah dengan catatan di luar Alkitab. Yesaya 42 ayat 8 mengatakan akulah YHWH, itulah namaku. Kalian bantah di luar Alkitab, baru kalian bilang kami itu onenes. Kalian itu adalah apa? Orang-orang yang belajar di luar Alkitab. Mana yang lebih kuat, Alkitab atau di luar catatan? Mirip sekali kalian. Ya cuma tanya gereja mana yang pahamnya seperti kamu itu yang saya tanya. Diam dulu, oke? Ada kan? Tak ada. Kalian membuat tuduhan yang membabi buta, oke? Nah, nama Tuhan Yesus ini Yesua ada dalam Yesaya 60 ayat 18. Oke? Nah, kemudian di dalam tulisan Yunani itu tidak ada huruf Y, makanya diganti dengan I. Yakub saja kalau kalian buka di dalam Yunani itu akan menjadi I Yakub. Percaya nggak kalian? Karena nggak ada huruf J atau Y, makanya ditulis dengan I Yakub. Jadi sama, Yesua itu menjadi Yeseu, itu artinya ada Iye, itu sama dengan apa? Yasa, ya, dari kata Yasa menjadi kata Soun dalam bentuk Ibrani, dalam bentuk Yunani, sama, yang artinya nama Tuhan Yesus itu artinya apa? YHWH, Yasa atau YHWH, keselamatan. Tetapi kan kalian menghindar semua nama itu. Kalian ini SSI atau apa? Kasih tahu dulu saya. Salah Bro Bill. Tanya aja nama Allahnya sekarang. Saya lihat Miron ini. Nggak ada nama Allah. Dijawab. Kalian. Kok nggak dijawab pertanyaan saya? Loh, sudah terjawab. Kok nggak gitu doang? Loh, kan sudah. Wah, nggak nyambung ini nama kan? Nama teoforik mengambil ya ujung-ujung nama dari YHWH itu Yoh. Yosua pun kan juga dikatakan Yesus. Gimana sih? Loh iya, kan teoforik, nama-nama yang mengandung nama Tuhan, teoforik gitu. Gimana sih kamu Kiamat? Gak ada yang berubah. Tapi kalau sudah disandangkan dengan Hamasiah, dialah satu-satunya. Yesua Hamasiah hanya satu pribadi untuk selama-lamanya. Gini, ternyata ada namanya YHWH juga. Terus ada nama yang baru. Itu tadi nama Yesus. Dengar dulu, nama Yesus di dunia ini hingga zaman sekarang itu jutaan orang mungkin atau ribuan orang yang mempunyai nama Yesus. Tapi apakah Yesua Hamasiah itu ada dua? Hanya satu. Allah Israel itu. Allah Israel itu. Paham? Ya. Nih. Saya tunjukkan nih.
Nih perhatikan ya. Itu cuma sebutan, bukan namanya. Sebutan. Ya, coba kamu tadi belum jawab juga tuh. Kejadian 4 ayat 26 ya, apakah Musa lupa apa gimana kok? Itu udah manggil nama. Terus kenapa nama yang baru? Kamu nggak jawab. Nih ya. Jadi di sini dikatakan nih. Biblos Geneseos Ieso Kristo Huyo David Huyo Abraham. Ya, di sini ada kata Ieso. Jadi inilah silsilah Yesus Kristus. Jadi Ieso Kristo. Nah, saya tunjukkan ya di sini ya, Ieso. Yosua. Dijelasin, namun kamu nggak ngerti bagaimana, bro? Lari kemana-mana dia. Lari kemana-mana ini. Sebentar, kamu nih gimana sih? Ini saya bukakan nih ya. Kita lihat dalam bahasa Yunaninya ya, Septuaginta dalam Perjanjian Lama. Di sini dikatakan Eipende Moses to Ieso ya. Jadi sama-sama Ieso disebutnya. Ya, nah yang saya tanyakan itu tadi terkait kejadian 4 ayat 26. Kenapa di sini orang-orang sudah memanggil nama Tuhan, nama Yod-Heh-Vav-Heh? Padahal belum dinyatakan. Apakah Musa lupa sehingga perlu tanya lagi sama Tuhan? Aku harus ngasih namanya apa nih? Padahal mereka sudah memanggil nama duluan. Ya, terus terkait dengan nama itu adalah ciptaan. Tadi kan dikatakan Kejadian 3 Keluaran 3 ayat 14 itu adalah nama untuk selama-lamanya. Selama-lamanya itu artinya kekal. Bahasa itu kan ciptaan. Kalau kemudian yang ciptaan itu adalah namanya Tuhan, sejak kapan Tuhan punya nama? Kamu kan memaksakan sejak kekal Tuhan itu punya nama. Loh, bahasa itu ciptaan. Artinya ada masa di mana Sang Allah itu tidak memiliki nama. Nah, ini nanti ke Islam kamu jadinya kalau jawabnya seperti itu, hancur kamu. Nah, jadi taruhlah ke belakangnya ini kita nggak terlalu ribetkan. Kita ngomong ke depannya. Nah, ke depannya ini kekal nih ceritanya. Ternyata di dalam Wahyu 3 ayat 12 itu Tuhan Yesus bicara nih, ada namaku yang baru. Lu ternyata nggak kekal. Model tafsiranmu itu berbentrokan dengan ayat-ayat di dalam Alkitab. Tolong jelaskan itu. Jangan merana kamu, jangan cuman framing. Ya, bapak-bapak gereja itu murid-murid. Ya, dari murid para rasul, jangan sembarangan. Kalau kamu memang antikris, kamu berarti membantah perkataan Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan ajarlah mereka apa yang kuajarkan kepadamu. Berarti Tuhan Yesus gagal. Kamu mau mengatakan itu, ya? Kamu mau jadi penyembah setan, sembah setan aja sana, tapi jangan menghujat Alkitab. Jadi gini Kiamat. Jadi kamu menyangkal bahwa Yahweh mengatakan inilah namaku dan itu adalah proper. Kamu menyangkal itu perkataan Yahweh sendiri. Inilah namaku. Kamu bilang dia tidak ada nama. Rancu kalau Tuhan tidak ada namanya. Sementara dia mengatakan inilah namaku untuk selama-lamanya. Itu yang mau kamu tangkap. Siapa kamu? Kalau kamu nggak bisa jawab, ya kamu tidur dulu ya. Jawab saya udah dulu. Di awal itu apa maknanya? Jawab dulu. Inilah namaku. Yod-Heh-Vav-Heh. Inilah makanya, namaku. coba kamu mau nama itu sama seperti inilah Jojon kayak begitu. Itu yang kamu tentang coba. Yang berkata itu coba Yahweh Kiamat. Saya. Kalau memang namanya itu seperti nama Jojon itu silakan. Oke, kayak minta di tengah. Minta di tengah Iya betul, dia mau memaknai itu sebagai nama esensi. Itu sebenarnya itu nama perjanjian. Di mana itu ditulis nama perjanjian? Di mana nama perjanjian? Dari mana? Oke, sekarang saya balik lagi. Silakan jelaskan. Tenang dulu. Apakah ini ayat ini benar kau terima atau tidak? Kau terima atau tidak ayat ini? Kamu tolak terima semua namaku. Oke. Jadi tolong jelaskan pertanyaan saya ya. Diam dulu. Jawabannya gimana tuh? Silakan. Jadi kalau kamu yakin nggak bahwa nama sang pencipta adalah Yod-Heh-Vav-Heh, tidak ada nama yang lain?
Satu-satu dulu kita uraikan ini. Itu adalah nama perjanjian, bukan hakikatnya Allah itu. Oke, berarti selain nama Yotevave ada nggak nama yang lain di dalam perjanjian lama? Silakan dijawab bro tadi pertanyaan saya. Sabar. Anggaplah saya tidak bisa jawab pertanyaannya. Ada tidak nama? Nggak bisa, Ada tidak? nggak bisa Jawab dong, gimana sih? Ada tidak nama selain Yotevave Nggak dalam bisa perjanjian jawab, lama? anggaplah nggak bisa Ya, jawab. nggak Itu bisa namanya jawab. kamu mau Nggak bikin berani permainan jawab, sendiri. Kiamat. Enggak, Gak persoalannya bisa ada dong, gak tidak? berani jawab. Ada tidak nama Ya, selain saya Yotevave? udah jawab. Arti gini loh, Yotevave saya itu bukan tanya, sejatinya ada Allah bernama. tidak? Itu adalah nama perjanjian. Kalau itu Saya- nama Dia perjanjian, berkata, artinya "Inilah sebelumnya namaku." Allah tak bernama. Itu loh. Makanya aku adalah aku. Menolak Alkitab nih si Kiamat. Kamu yang menolak Alkitab. Orang kamu nggak bisa jawab. Itulah namaku. Akulah Gimana sih? Yahweh, itulah namaku. Yang namanya Yahweh atau yang akulah Yahweh? Dari Inilah namaku Yahweh. Akulah Kemudian frasa-frasanya dong. Di atas itu dikatakan Yahweh, inilah namaku. Gimana Akulah sih, Yahweh, tapi- itulah namaku atau Yahwehnya Aduh, doang? aduh. Atau akulah Ampun. Yahweh? Ya. Yahweh. Yang mana? Yahweh Yotevave, inilah namaku. Kurang nyambung apa lagi kau Eli? Oh, jadi Yahweh. Kok macet sih? Kurang apa lagi? Ya, jadi Tolak menurutmu itu namanya Tuhan itu kekal ya, Silvans? Coba. Iya, kalian tahu Tuhan tidak yang Yesus berkata adalah kok ini Yahweh? Bentar, saya mau sama Silvan dulu ya. Ini orang hebat ini Silvan. Silvan, berarti nama Tuhan itu kekal ya untuk selama-lamanya. Kekal. Kamu Kekal. aja yang Coba merasa jelasin itu saya menjadi apa nama nama baru. yang baru Di mana? itu? Iya, di mana Kenapa ada ayat nama yang baru? Di mana ada ayat yang baru itu? Tidak ada, karena Nama yang masalahnya- baru bukan ayat yang baru. Waduh, kuping ya. Iya, nggak ada Coba. nama Tuhan yang baru, ya. Ya, Kami ya udah, berarti kamu menyatakan bantah itu nih dalam kejadian. Berarti dalam kamu bantah Lukas, Wahyu 3 ayat dalam 12. iya, dalam Lukas 2 Iya, ayat dibantah. 11 itu yang menyatakan adalah malaikat untuk menyatakan nama Tuhan itu Yehosua. Itu malaikat yang mengatakan, tidak ada yang salah di situ. Itu nama yang Otoritas baru. surga yang Kalau yang itu mah mengatakan. udah tahu, itu bukan baru itu. Tidak ada yang baru antara Yahweh dengan Yahwesua. Bukan nggak ada Karena yang kan baru, sudah saya itu bilang, dibilang di baru setiap- kok. Namaku setiap- yang baru, kamu mau bantah Dengar Tuhan dulu, Yesus. Dengar Coba dulu Kiamat. baca dulu bro. Baca dulu ayatnya yuk. Saya mau Dengar dengarkan. dengar dulu. Makanya ada Kiamat, Yahweh buka aja Tua, ini di Septuaginta. ada Yahweh Nisi, ada Yahweh Makadiskem, ada Yahweh Rafa dan segala macam. Nggak heran kalau ada predikat di depannya di dalam pekerjaan Tuhan. Kiki, Tapi coba tetap buka akar ayat katanya ini adalah Yahweh. di Septuaginta. Apakah tetap Gimana sih Yahweh kamu itu ada belajarnya? di situ? Ayat itu kalau di Septuaginta diterjemahkan jadi ego emi atau tetap Yahweh? Atau jadi bahkan Yahweh Theos? lah. Bisa di Septuagint Yod-Heh-Vav-He. Nggak ada Yahweh. Septuaginta kan? Diterjemahkan Theos itu. Sama Theos. seperti perjanjian baru. Nah, itulah. Inilah orang kalau kurang belajar itu nggak ngerti apa-apa secara teks itu. Iya. Secara teks gimana? Di Kamu yang Yunani itu menolak nggak disebut Alkitab, inilah- Yod-Heh-Vav-He. Iya, inilah namaku aja kamu tolak. Itu yang berkata Tuhan loh. Iya, kalau sih itulah cerita namaku kalian kan ini? tetap untuk selama-lamanya Ah, seperti tadi. Tapi kenapa di Yunani nggak disebut Yod-Heh-Vav-He? Kenapa di Yunani nggak disebut Yod-Heh-Vav-He? Hah? Kenapa? Kenapa Silpan? Di papan salib Yesus kamu nemuin nggak? Lah, tempat kenapa untuk di saya Yunani perkirakan? nggak Yod-Heh-Vav-He? Di papan tulis itu dituliskan nggak Yotevave? Ada yang Loh, menolak nggak? Inilah raja orang Yahudi. Loh, iya, ada Ya, nggak Ibrani, tapi di Yunani empat huruf kenapa? set? Di Yunani kenapa mengandung nggak unsur- Yod-Heh-Vav-He? mengandung Yod-Heh-Vav-He nggak di situ? Ada yang Di protes Yuna- nggak? Di Yunaninya kenapa nggak ada Yod-Heh-Vav-He? Atau nama Yesus lah minimal lah. Ya mana ada Yotevave di Yunani? Kamu jangan botol-botolan di sini. Mana ada Yotevave di tapi Yunani? kan namanya tetap juga selama-lamanya. namanya juga bahasa Ibrani, ya harus di Ibrani. Kamu cari di bahasa Inggris ya lain lagi. Lah yang lain juga Gimana di kamu? Ibrani kok Yehosua. Pertanyaanmu botol-botolan Kenapa namanya. Ibrani Yehosua, di Yunani Yesus? Kenapa Yod-Heh-Vav-He nggak Yod-Heh-Vav-He? Ya kalau proper name yang Apa? nama aslinya itu tidak bisa Justru dirubah kalau harusnya. proper name tak bisa diterjemahkan. Oto.
Makanya dipanggil Adonai dan Ya. lain-lain. Iya, kenapa nggak Yotevave disebut di Yunani? Minta di tengah. Aneh, bahasa Yunani harus ada Yotevave, udah tahu itu. kan Tolan namanya. Oke. Jadi Ya, tapi kalau mau patokannya itu nama itu adalah seperti Jojon gitu ya. Itu kan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berarti Bapa dan Roh Kudus itu nama ya. Oke, sabar. Di sini Ehye, Eser, Ehye. Iya, hasilnya. Ya, artinya di sini kan mempunyai makna, mempunyai arti. Bagaimana bisa kalian bilang ini nama? Ini ajaran setan mana ini? Yang ngomong itu loh, itu kan artinya Itu hakikatnya sebagai yang ada kan? Tadi kan udah saya tunjukkan itu. Hakikat itu sesuatu hal yang paling mendasar daripada Allah. Sebagai itu sang bukan, ada. Hakikat itu bukan ada. Hakikat Allah itu tidak ada yang tahu. Paham kamu? Makanya kalau dalam penggunaan kata itu kamu harus paham. Ini Billy ini kok nggak bisa jawab pertanyaan saya sih? Bill, Apa kok nggak sih? bisa jawab? Jawab dulu lah itu asik amat itu. Apa? Tadi saya udah jabarkan panjang lebar loh, jadinya nggak Masalahnya kalian itu menolak nama ini, ya. Iya, coba kamu jelaskan saya. Pertanyaan tadi itu loh. Masa perlu saya ulang-ulang berkali-kali? Iya, 2 kali loh saya ulang. Jangan pura-pura lupa lah, Billy. Tar, sabar. Saya buka dulu. Sabar. Dijawab. Oke, sabar kalian ya. Makanya kalian ini gimana ya? Mau dibilang bodoh? Nggak usah tidak. meronta-ronta dulu, jawab. Diam, sabar. Oke, akulah Yotevave, itulah namaku. Yang Lompat pertama. ayat lagi. Ini gimana sih, mana sini? Diam dulu, Pagan. Dijawab dulu. Pagan. Kalau namanya kekal, kenapa Pagan. di dalam Kejadian 2, Pagan. Iya, Kejadian diam dulu, 4, sorry, saya ayat mau 26, menguraikan. di situ sudah tahu Musanya, Pagan, tapi masih tanya saya- lagi. Terus di perjanjian baru di dalam Wahyu 3 ayat 12 ternyata ada nama yang baru. Ya, Berarti kan nggak modelnya kekal. Rogers, Bro Bill. Udah nggak Ayo sanggup dong, nih. kamu kan maunya kan tekstual, itu saya ikuti tekstual juga loh. Nama itu artinya kayak Jojon gitu. Saya ikuti. Terus nanti baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya, Itu berarti nama menentang juga. perkataan Bapa itu Tuhan nama, sendiri. Anak Inilah itu nama, namaku, Roh kau Kudus juga tentang. nama. Kristen apa kamu ini? Jadi bukan penyembahan itu artinya. Lanjut, Bro Bill. Ayo dijawab dong. Jawab Billy. Jadi begini, Kiamat. Berubah namanya itu Di dalam- jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu nama. Oke. Saya ulangi kamu ya. Nama Yotevave itu muncul di dalam Kejadian 2 ayat 4. Di Keluaran 3 ayat 15 ayat 13 sampai 15 Musa bertanya. Kan begitu pertanyaan kamu. Betul? Di kejadian 2 ayat 4 nama Tuhan itu Yotevave sudah ada. Musa menulis di Kejadian 2 ayat 4 itu nama Yotevave. Jadi saya undur kamu, saya undur. Tadi kalau kamu bilang terdapat di mana, saya undur. Lebih kejam lagi saya bikin Kejadian 2 ayat 4. Musa sudah menulis nama Yotevave. Betul. Nah, di Keluaran 3 ayat 13. Hakikatnya Allah itu memiliki nama ya. Hakikat itu hal yang paling mendasar. Iya. Hakikat Jadi itu, sejak kekal. Jadi nama ini kan bukan ciptaan kan? Oke. Jadi begini, bro, ya. Kamu harus belajar Dijawab, tentang. bro. Dijawab. Diam dulu. Oke. Agak susah kamu ini, Kiamat. Anda yang susah nggak bisa jawab. Kamu yang susah jawab kok jadi nuduh orang. Mana sih, Wanes? Apa gerejamu? IBL. Pagan, sabar, Pagan. Kalian cuma bisa mau jadi Hujat, inilah Dari Wanes. pemahamannya dari para rasul. Pagan. Inilah dia. Pagan, Buahnya kalian nggak tadi- bagus loh. Pagan. Matius 7 ayat 15. Dari Pagan. buahnya lah kamu kenal mereka. Masa Wanes ini jadi menghujat sih, mirip sebelah? Pagan. Parah sekali. Pagan. Nyela-nyela. Pagan. Parah.
Sekalau kita mau bilang bicara dari buah, kalian ini sedangkan gender kalian masih dipertanyakan laki-laki apa perempuan. Apakah itu buah-buah kalian? Diam dulu, makanya nggak usah menghujat. Memang kalian berdua saja secara gen masih dipertanyakan laki-laki apa perempuan. Itu ya, kalau udah kalah langsung serang pribadi. Serang pribadi. Kalian dari tadi saya sudah udah kalah itu. Udahlah, udah kalah. Kamu kalau dari tadi Billy dengerin dulu, lu udah tahu kebotolan lu, jangan begitu. Kalau kita udah tahu botol, jangan. Saya sudah udah bukan maksudnya kalau lu udah tahu kalah, ya udah biasa aja. Jangan ibaratkan udah kalah gimana supaya saya ini kelihatan menang, menghujat kepribadian. Saya menghujat kali. Lah sekarang pagan gua tanya sama lu, pagan itu apa? Loh, memang saya wanes itu apa? Lu wanes, onenes, tulisan. Bagaimana Gak terima dia. Kalian menuduh saya boleh. Wah, sudah di mute dari tadi ini Bang Silvan. Saya dari tadi di mute terus loh sama mereka. Gimana kalian ini? Anda itu menurutnya kalau misalkan gini kan kita diskusinya kan ditanya sama Muhammad kalian memang sudah enggak kesadaran. Kalian dari tadi wanes gereja kalian di mana? Enggak nyambung dalam diskusi. Baru seakan-akan kami enggak ada buah-buah. Kan wanes itu gerejanya di mana? Ya, kan saya tanya bicara buah. Kalau buah-buah itu orang harus hidup benar. Sekarang pertanyaannya, kalian laki-laki atau perempuan buahnya? Buahnya apa? Gua tanya. Lu dari tadi orang jawab. Makanya saya tanya buahnya, laki-laki atau perempuan? Kan begitu. Pilih mau tujuan. Sudah. Diam dulu. Makanya dari tadi kalian bicara buah. Ya ampun, kalau udah kalah jangan gitu banget, Pak. Jangan gitu banget ya. Diam dulu. Kelihatan buahnya. Dari mana kalahnya? Yesus yang berganti-ganti peran itu udah nggak bener itu Loh, daripada ganti kelamin mana lebih parah? Diam aja kamu. Emang siapa yang ganti kelamin? Loh, kamu laki-laki atau perempuan? Ya saya laki-laki bukan perempuan. Nggak pernah saya ngaku perempuan. Billy. Wah, udah kelewatan Billy ini memangnya. Elia itu lelaki tulen. Emang pernah ngaku perempuan? Aku kan nggak pernah. Lu kali yang berganti ini ngaco. Inilah buah-buah yang ajaran nggak benar tuh ya begitu. Dasar kok nyerang lagi musliman tuh kalian yang dari tadi wanes. Saya sudah menolak. Jangan gitu. Kalian mau bicara buah-buah. Ini kalian ini aneh. Wanes itu apa sih wanes? Kami nggak kenal wanes. Apa itu wanes? Ini kalian ini buah-buah tukang fit. Si lebih enakan si Silpan yang lain aja deh. Silpan aja nih, itu udah nyerang pribadi nggak enak ya teman-teman ya. Saya tahu si Elia itu lelaki tulen, jangan mau kalian memfitnah orang. Kalian kalau nggak suka sama orang jangan suka fitnah. Nanti jatuhnya kepada diri sendiri. Mau nanti kalian masuk ke penyucian sana kalian mampus. Itu indikasi apa Kak Ica atau minum dia tuh. Iya. Apa? Lanjutkanlah Silvan, jawab tadi pertanyaan kiamat itu. Gimana? Loh, apa yang mau dijawab? Kiamat nggak mengerti penempatan nama Tuhan ini. Bahkan itu yang mengatakan malaikat sendiri, ya otoritas sorga loh, ya Malak Yahweh beri nama dia Yehosua dalam Ibrani. Ada salah nggak di situ? Berarti kamu berubah, sudah dua kali menolak. Pertama, Tuhan berkata berarti berubah namaku. ya. Kemudian dari sorga pun dikatakan beri namanya Yosua, kamu tolak juga. Kamu itu jadi kan awalnya kan Yud-Heh-Vav-He nih, bro. Kamu konsisten dong. Awalnya kan Yud-Heh-Vav-He, betul? Terus berubah jadi Yosua, yang artinya adalah Yud-Heh-Vav-He. Ya. Posisinya Yosua pun juga disebutnya Yud-Heh-Vav-He. Betul. Nah, terus kamu katakan itu nama yang kekal. Sedangkan di dalam Wahyu 3 ayat 12 itu ada nama yang baru, berarti nggak kekal. Nah, makna dari nama yang untuk selama-lamanya ini kan jadi berbentrokan yang kamu pahami. Itu, jelaskan. Mengandung nama Tuhan nggak di dalamnya kalau saya bilang teoforik? Yaitu Yosua pun juga teoforik name dia. Iya, makanya itu yang tidak berubah nama Tuhan di dalamnya itu. Ada yang bukan Allah tetapi namanya nama Allah.
Nama Allah bisa dipakai sama Yesus yang ribuan orang di dunia ini, tapi Yesus yang Hamasiah itu hanya satu di Alkitab. Kalau Masiah, terus kenapa nama yang baru kalau begitu? Katamu kan kekal namanya. Loh, ada nama teoriknya nggak di situ? Ada nama Allahnya nggak di situ? Bagaimana dia bisa menjadi? Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30-an anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Sentral Kristen Indonesia, bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100 4996 560 atas nama Sentral Kristen Indonesia, dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini dan bisa melalui KRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode KRIS ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara. Iya teman-teman, itu tadi videonya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman terhadap video ini, pengajaran ini? Ya tentunya kita juga belajar supaya mendapatkan ilmu, agar kita juga punya kemampuan dalam hal ketika orang bertanya, kita mampu menjawab dengan baik. Karena hari-hari ini belajar firman Tuhan sangat mudah ya, sehingga kita bisa menangkap sesuatu dan kita bagikan kepada orang banyak. Setidaknya kita memberitakan tentang kedatangan Yesus, tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Karena banyak orang berkata, Tuhan tidak bisa menjadi seperti ciptaannya itu. Artinya, argumen yang hanya untuk menunjukkan bahwa Tuhan mereka tidak mampu untuk melakukan apa saja, dan karena tidak bisa dibuktikan, ya kalau kita tahu bahwa Tuhan berkuasa bisa menjadi apa saja, maka bisa dapat dibuktikan. Nah, Tuhan Yesus kita dapat membuktikan diri sebagai manusia yang dapat diraba, dan dia boleh bisa menjadi apa saja. Dia terangkat ke surga yang dapat dilihat. Dia bangkit dari kematian yang dapat dilihat, disaksikan oleh banyak orang. Jadi memang, Tuhan kita itu berkuasa, dan karena dia menunjuk kuasanya betul-betul real di hadapan manusia, berbeda dengan Tuhan yang lain, dikatakan berkuasa namun tidak pernah membuktikan kuasanya secara langsung yang dapat disaksikan oleh banyak orang. Nah, untuk itu teman-teman, ya kiranya iman kita di dalam Tuhan semakin dikuatkan senantiasa, terus kita belajar dan sekali Yesus tetap Yesus ya. Jangan sampai kita diombang-ambingkan dibohongi. Lalu kemudian ada orang-orang yang mencopot ayat-ayat Alkitab untuk menyerang kita kembali. Karena seperti Nandar itu, dia mengatakan ayat Alkitab palsu. Tetapi dia gunakan ayat Alkitab juga untuk menguatkan narasinya dalam agamanya. Nah, ini berarti bahwa Alkitab kita itu sempurna. Di sana ada pertanyaan di situ juga. Alkitab yang menjawab, jadi tidak menjawab dengan agama lain ayat-ayat kitab lain. Tetapi Nandar ini menggunakan kitab lain dan dijawab pakai Alkitab. Nah, ini sangat berbeda, salah sasaran, dan salah tempat. Kiranya hal ini membuat kita semakin mengerti di dalam Tuhan, sehingga kita semakin setia. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus. Baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat. Manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini.
Mana tahu mereka membaca komentar kalian hatinya terketuk dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara